Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumihi fid dharain amin. Wakila, dan dikatakan auhallahu ta'ala ila Musa alaihi salam, ya Musa, malaka walidari zalimin, malaka walidari zalimin, innaha laysat laka bidarin, ukhruj minha hammaka wa farikha bi'aklika, fabi'satid daru hiya illa li'amilin ya'mal fa ni'matid daru hiya. Wakila, dan dikatakan auhallahu ta'ala ila Musa alaihi salam, Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kata Allah, ya Musa, malaka walidari zalimin. Wahai Nabi Musa, malaka, apa masalahmu? Ya. Walidari zalimin, dan tempat orang-orang yang zalim. Innaha laysat laka bidarin, sesungguhnya tempat itu bukanlah tempatmu. Ukhruj minha hammaka, keluarkanlah darinya kesulitanmu, keluarkan darinya kebingunganmu. Wa farikha bi'aklik, dan pisahkanlah tempat yang daru zalimin itu bi'aklik, dengan akalmu. Fabi'satid daru hiya illa li'amilin ya'mal. Maka seburuk-buruknya tempat adalah dia hanya untuk tempat orang yang bekerja. Fa ni'matid daru hiya, maka sebaik-baiknya tempatlah ia. Ya Musa, wahai Musa, ini mursidun, sesungguhnya saya mengawasi lizzalimi, terhadap orang-orang yang zalim, hatta akhidha minhu lil mazlum, sampai saya mengambilnya untuk orang-orang yang telah dizalimi. Jadi Allah mengingatkan kepada Nabi Musa bahwa dunia, kita bangun rumah, kita tinggal, ini adalah bukan tempat tinggal kita yang sesungguhnya, gitu. Jadi jangan pusing untuk masalah tempat tinggal kita ini, karena tempat tinggal kita yang sesungguhnya bukan yang itu, gitu, ya. Jangan terikat dengan dia, jangan terikat dengan rumah kita yang ini nih, ya. Bagaimana agar kita tidak terikat? Pikirkan dengan akalmu, gunakan akalmu, agar kamu bisa berpisah dari rumah itu. Bayangkan saja, gitu, kita bekerja di satu daerah, dan ini tempat kita kerja itu kan bukan rumah kita berarti. Terus kita ngebangun di situ, padahal rumah kita bukan yang itu. Maka dibilang ini adalah rumah yang terburuk, tempat tinggal yang terburuk. Kenapa? Karena kasarnya ini mah mes. Mes ya. Mes doang, mes lagi dibagus-bagusin, mes. Lah kerjaan saya pulang. Gitu.
Ya, kata Allah, coba kamu gak usah khawatir, ya. Saya ini mengawasi orang-orang yang zalim, selalu memperhatikan mereka sampai saya mengembalikan kezaliman yang mereka lakukan kepada orang yang dizalimi. Paham nggak? Hah? Kita keseringan sama orang di dunia ini kan kesel, merasa dizalimi kan? Ya, wah nuntut haknya, nuntut, ya. Lah, kata Allah, jangan khawatir, jangan pusing sama yang begituan. Ya nggak usah pusing sama begituan. Kalau emang mau lawan jalur hukum, jalani, nggak usah pusing. Ukhruj minha hammaka, gitu. Nggak usah dipikirin, si Anu ngapa begitu sih, si Anu. Khair. Kalau mau diperbaiki, mau diurusin ke polisi, mau diurusin ke mahkamah, ke kehakiman, peradilan, silakan urusin. Jangan pusing, jangan kesel. Lah tekor udah jatuh ketiban tangga. Enak diban duit mah. Gitu. Ya. Lah iya. Muslim semua sekotak ini kali ya. Jadi kita nggak usah khawatir, orang yang menzolimi kita itu sudah pasti akan dibalas kezolimannya oleh Allah. Oleh Allah, nggak mungkin enggak. Tapi kalau Anda mau jalani secara fikih, secara hukum, jalani, nggak usah dipusingin. Cari bukti-buktinya. Kuatkan pendapat Anda dengan bukti-bukti, dan itu memang disuruh. Silakan. Tapi nggak usah dipusingin, artinya nggak usah kesal, nggak usah macam-macam, jalanin aja. Gitu. Lah kita cuma pegawai doang. Kita tukang parkir nih. Kita tukang parkir, tahu-tahu ada orang yang ngebolongin atau ngegebosin ban motor orang. Kita lagi sama orang yang ngegembosin lagi marah gitu, berantem sama dia. Lu ini kan bukan motor lu. Lah lu juga bukan motor lu. Marahnya udah kayak punya dewek gitu maksudnya. Kesel dipikirin, itu orang ngapa begitu sih? Lah, orang bukan punya dia, terus ngapa jadi dia yang pusing sih? Ketika dia menjalankan itu, dia hanya sekedar mengingatkan, nggak usah dipusingin loh. Bang, jangan, nggak boleh, bukan punya abang, saya bukan punya saya. Terserah gue lah, kan gue lagi kesel sama yang punya. Jangan begitu juga, Bang. Ya terserah abang, kalau emang abang tetap mau ngebosin ban motor orang. Lah, bukan punya saya mau ngingetin abang doang. Lah ini mau dipikirin sampai rumah ngasalin banget itu orang. Lah apa urusan? Ya. Lah ya, kalau Anda mau, Anda hanya nanti sampaikan kepada pemiliknya, Bang, itu tadi yang ngebocorin si Anu. Buktinya apa? Ini buktinya, udah selesai segitu. Gitu. Saya ngejagain, Bang, tapi saya dipukul sama dia, Bang. Saya lawan, saya yang kalah, Bang. Yang bilang apa? Gitu. Ya. Dia kan, saya udah berusaha untuk menahan, tapi ya memang segini kemampuan saya. Lah ya, artinya maksudnya ini mau sampai kepikiran ke rumah enggak. Yes. Kenapa? Enggak bisa menjaga amanah dong. Kan tadi saya bilang dia berusaha sudah menjaga tadi. Ketika ada yang jangan gitu kan. Gitu. Lah ketika coba lihat, sekarang kita lagi bawa motor pribadi nih. Dalam fikih ya. Ketika tiba-tiba ada orang nodongin senjata ke kita dalam fikih, oke? Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita kasihkan, nggak ada masalah. Artinya kalau kita kasihkan karena kita sayang nyawa kita, nyerah, nggak ada masalah. Gitu.
Tapi kalau Anda mau pertahankan sampai Anda mati, maka mati Anda mati syahid. Kenapa? Karena mempertahankan hak Anda. Gitu. Nah itu sekarang tadi ketika dia mempertahankan sebagai pekerja dia sampai dia mati, ya silakan, amanah dia. Tapi kalaupun dia udah nyerah, saya nyerah bang, masa saya bayar 2.000, nyawa saya taruhannya, kan gitu kasarnya. Tapi kalau dia sampai dibayar 2.000 tapi dia mampu mempertahankan nyawanya, itu berarti orang yang dibelainnya pun merasa merasa bertanggung jawab untuk ngurusin semua nanti pemakamannya, anaknya bahkan gitu kan. Kalau misalnya dia tadi mampu, silakan. Tapi yang jadi masalah adalah setelah itu mikirin itu, maksudnya dijadiin beban, dijadiin itu maksudnya. Jadi nggak usah dipikirin pusing tadi. Kalau misalnya emang udah dikasih, pas tadi lagi ditodong terus Anda kasihkan, ya sudah, nggak usah dipikirin. Kalau Anda mau kejar, Anda mampu punya polisi atau punya backingan untuk mengejar dia, kejar, nggak usah. Yang jadi masalah kan, aduh tadi ngapa begitu ya, ente ngapa begini. Yes, jalanin aja. Kalau kita mau urusin. Kalau enggak, udah tawakal ala Allah kelas. Ya, gitu. Enggak lah, kan tadi dia menjaga jangan sampai mati tadi, gitu. Sama agama diperbolehkan untuk menjaga kehidupan kita. Tapi kalaupun tadi kita mempertaruhkan, oleh agama dibayar dengan bayaran yang mahal. Yang jadi masalah, ini ngomong kemana-mana, cerita kemana-mana, pusing sendiri, di rumah berantakan jadinya gara-gara itu. Nah itu yang jangan maksudnya. Hah? Gitu. Karena kita, apa yang mau dipusingin, Pak? Apa yang mau dipusingin? Hah? Semua udah diatur sama Allah tuh. Hah? Lah coba kita apa yang kita atur apa sih sebenarnya? Pak Haji ke perusahaan, oke? Ngatur ini. Itu sesuai dengan SOP atau tidak? Itu kan ada kehendak yang di atas yang membantu mereka untuk bekerja. Pak Haji dipilihkan orang yang loyal, dipilihkan orang yang baik, dipilihkan orang yang kerjanya hebat. Lah kata kita padahal, wah ini nggak bagus nih, ini. Itu kan penilaian kita tuh. Dan penilaian itu pun ya sesuai dengan SOP-nya tadi. Keseringannya banyak yang nyempil-nyempil, yang syubhat-syubhat itu yang subjektif-subjektif tuh. Kita ngeliat dia nggak seneng tuh karena nggak seneng kerja apa kayak salah karena tadi subjektivitas. Paham nggak? Ternyata semua itu yang ngaturnya siapa? Nggak ada yang nggak Allah. Kita didatangkan orang yang loyal, didatangkan orang yang brengsek misalnya, gitu. Lah itu semua Allah yang ngahadirin kita semua itu. Nah itu maksudnya ngegerutunya itu jangan ngegerutu maksudnya. Nggak rugi. Iya. Makanya kemarin kan saya bilang tuh, kita punya istri ya susah diatur. Kita punya anak susah diatur. Hah? Emang kita yang ngebenerin anak, kita yang ngebenerin istri? Hah? Bukan. Mintanya ke siapa? Ke yang nyiptain istri, ke yang nyiptain anak. Hah? Mintanya ke Allah lah. Ya Allah, tolong ingetin istri saya, ya Allah, apa saya yang salah? Jangan-jangan. Ya Allah, Engkau yang memiliki hatinya, Engkau yang menciptakan segalanya. Tolong, jika memang saya yang benar, tolong tunjukin. Lah yang ngarahin doang, kayak kita ngajakin tetangga ngaji yuk. Lah kita ngajakin ngaji, lu jadi kita yang kesel kan. Itu orang ngajakin ngaji gak pernah mau tuh, dasar. Lah. Hah?
kopi gua pusing, gua gini marah-marah mulu tuh. Lah, Boleh itu. lah ini pusing dewekan. Pusing. Lah beresin urusannya silakan. Gitu. Jangan dipusingin, maksudnya kenapa dia marah? Cari penyebabnya apa? Lah, Allah ngingetin, kata Allah semuanya urusan aku yang ngurus, Bang. Urusan kamu ibadah gewa aku dah. Semua ibadah. Lah, rezeki gue yang ngurus, coba. Kesehatan gue yang ngurus. Kita sakit nih, Pak. Kita sakit. Kata kita cari penyebabnya tuh. Wah, ini karena makan ini, karena ini begini, karena ini begini. Coba kita bandingin sama orang. Orang begini, gini kan orang kayak kita sakit gini kan. Hah? Lah, berarti siapa yang ngasih kalau begitu? Lah, Dia bahkan sadar sekali kagak sakit. lah kagak sakit itu. Siapa yang udah ngasih kalau begitu? Lah iya, telat makan disalahin. Siapa itu? Makan ini disalahin, makan itu disalahin lah. Chef. Gitu. Kita coba cari itu segalanya. Oke, kita ini. Lah tahu-tahu emang lah yang ngasih siapa? Lah bahagia terus, Pak. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kekasih Allah itu nggak pernah khawatir, nggak pernah susah, nggak pernah sedih. Lah senang terus. Itu maksudnya jangan sampai ham itu sesuatu yang membuat kita pusing, membuat kita pening, itu ham namanya, umum. Gitu. Akhrij minha hammaka, kata Allah. Buang semua kegalauanmu, buang. Cukup Anda bersimpuh di hadapannya. Memang sudah menjadi karakteristik manusia bahwa dia itu harus curhat. Ketika dia pasrahkan segala sesuatunya kepada orang yang dia percayai, ketika dia punya pekerjaan, punya sesuatu terus dipercayakan itu sepenuhnya, aman, nggak pernah ada macam-macam. Coba. Jadi karakteristik manusia itu kepengennya apa? Curhat. Kalau belum curhat belum selesai. Dia belum ngomong sama apa yang menjadi gundah gulananya belum diomongin, itu belum beres itu. Belum ngeplong. Wah, ganjel aja. Maka kata Allah solusinya adalah sholat. Ya, jadi sholat itu adalah media yang digunakan oleh seorang hamba untuk berkomunikasi, bahkan bahasanya munajat. Apa munajat itu? Munajat itu berbisik. Munajat itu lagi, ya Allah, gitu. Bukan ngeluh sebetulnya, lebih kepada apa? Cerita, curhat. Lah iya. Jadi ceritanya bukan cerita lagi ngeluh, bukan, ceritanya curhat. Ini mah curhat. Ya Allah, saya punya masalah, Engkau lebih tahu terhadap masalah yang saya miliki. Makanya kan Nabi selalu mengingatkan itu kan, apa, khairun nas anfa'uhum linnas. Udah itu aja. Coba apa yang bikin kita pusing? Lah kan, katanya yang bikin kita pusing katanya keadaan mana yang bikin Anda pusing? Keadaan apa? Anda memang bisa mengatur orang lain. Anda memang bisa ngurus orang? Nggak bisa, Pak. Kita sekarang yang kata kita nih anak kita sekolahin, kata kita anak kita bayarin kuliahnya, kata kita anak kita suruh ngapal A, suruh ngapal B. Yang udah ngasih, mereka bisa menjalani, yang udah ngasih kita duit untuk kasih ke anak kita siapa? Semua Allah, Pak. Sekarang keadaan yang katanya kita nggak bisa, nggak sulit cari pekerjaan, yang bikin sulit kan Anda sendiri. Coba Anda tunjukkan kinerja Anda tunjukkan bahwa Anda orang yang baik. Dimanapun Anda akan diterima, itu nggak mungkin enggak. Coba dah.
ketika kita buruk sangka ke orang itu yang nggak boleh. Tapi ketika permasalahannya itu adalah kaitannya dengan hukum tadi, Anda mau menjalani proses hukum, bukti-bukti yang harus Anda tampilkan itu bukan Anda sedang mencari kesalahan orang, tapi memang ini bukti. Permasalahan kita ini sampai di mana? Makanya kata Allah, saya pikirin dengan akalmu, kata Nabi Musa itu, farikha, jangan terikat dengan dunia. Dunia itu hanya sebagai jembatan Anda untuk menuju akhirat. Udah, itu yang Anda jalani, Anda cuma jalan doang. Lah iya. Lah, cuman ke rest area tuh. Mau ke rest area boleh, kagak ya boleh. Mau lama-lama di rest area silakan. Mau buru-buru silakan. Tergantung kebutuhan, dan itu nanti akhirnya kepada konsekuensi kita masing-masing kan. Lama sampainya apa cepat sampainya ke tujuan kita. Gitu. Jadi jangan terikat farikha. Gunakan akalmu tuh. Gitu. Lepas dunia itu. Ada, alhamdulillah, nggak ada, ya. Tadi karakteristik kita yang suka mengadu, daripada ngadu ke orang, mendingan ngadunya ke Tuhan. Sholat tuh, ya Allah. Boleh di sholat lagi sujud ngomong apa baik, geng, pakai bahasa Indonesia, geng, ngomong pakai bahasa Sunda, geng. Ya Allah, eta gelis pisan ya Allah. Boleh lah, nggak apa-apa. Iya. Boleh lagi sujud itu. Ya artinya, ya yang jelas tadi, ya Allah bimbinglah, kan intinya kan gitu. Ketika hidayah itu datang, maka yang terlihat hanyalah hidayah semua. Hal-hal yang kotor, hal-hal yang buruk nggak akan ada, Pak. Gitu. Sama seperti seorang syekh, misalnya nabi sebagai sosok uswah hasanah, karena nggak ada keburukan di dalam hatinya, nggak pernah terpikirkan sesuatu yang buruk. Kan diundang sama Abu Lahab itu, datang ke rumah saya, kata sahabat-sahabat itu jangan, itu ntar di jalanan dikerjain, diapain, mau dibunuh, ntar datang ke sana jahat, ntar diracun. Kata Nabi, enggak, saya diundang. Bener pisan, di jalanan dilobangin. Lah, Nabi mah tulus karena Allah, diselamatin sama Allah lah. Lah orang ngejeblus orang. Lah pas giliran dia, lah ini kok kagak ngejeblus, katanya dia cobain, lah ngejeblus pisan pas dia. Lah iya, coba itu. Hah? Jadi orang yang berpikiran baik, orang yang berpikiran positif itu ya memang karena dirinya adalah positif. Sehingga makanya saya bilang selalu katakan bahwa ketika kita memandang orang lain buruk, kenapa? Karena keburukan itu ada pada diri kita. Udah begitu, itu enak itu kan. Pas kita lagi ngatain orang, astagfirullahaladzim, berarti gua begitu. Gitu. Ketika kita nggak ngelihat keburukan di orang, karena kita nggak punya keburukan itu. Orang mau pikiran apa, orang mau jelek bagaimana lah, kita kagak punya, jadi kita nggak kepikiran. Gitu. Nah maka tadi ketika kita munajat, ya duduk ibtihal di hadapan Allah tuh, pasti kita mintanya yang terbaik itu apa? Hidayah. Yang terbaik itu apa? Iman. Yang terbaik itu apa? Islam. Sehingga akhirnya kita mohon ke Allah tuh, ya Allah tuntun. Mau kerjaan, mau apapun, itu semua dalam rangka mengabdikan diriku kepadamu tuh. Ya, ayo Allah ngasih perangkat ke kita, apa akal, gitu. Dan nanti yang paling tinggi, ya sesuatu yang bisa memilah, yang bisa memilih, yang dengan jernih, itu bukan akal nanti, itu hati itu nanti, gitu, ya. Akal itu masih ada batasnya, terbatas masih. Meskipun atasnya
batasannya agak jauh memang gitu. Tapi masih kalah dengan hati. Yes. Maka mintanya apa? Tadi hati itu. Karena ya nggak ada batasnya. Ya, yang ada sakit hati. Aduh. Oke, jadi kembali bahwa ya kita ini kan sama orang kesel itu kenapa? Karena kita merasa bahwa kezoliman yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita kudu kita bayang bales. Ya, kita ngerasain ntar gue balas lu, padahal yang nggak perlu gue balas, ntar kita dibalas sama Allah tuh. Pengennya kita baik, padahal makanya kan kata Allah, kata Rasulullah bilangnya da'watul mazlumi la hijabalahu. Doa orang yang dizolimi itu tidak ada hijab, nggak ada penghalangnya, langsung dikabul. Gitu. Ya karena doanya tadi pengen ngebales baik gitu, ya jadi kagak dapet apa-apa dia. Gitu. Iya. Lah itulah makanya ketika dia kejeblos apa untungnya buat kita? Lah kan gak ada untungnya. Kita lagi kesal banget sama orang yang anuin kita, ntar dia mati. Lah kalau dia mati apa untungnya buat kita? Lah iya. Ah? Lah ya kata kita syukur katanya. Udah syukur apa untungnya buatmu? Buat kamu. Lah sempit banget. Lah artinya hati itu tadinya luas, Pak. Tapi dia bikin sempit sendiri kan. Kayak tadi kan, ketika orang sebetulnya nggak ada masalah, tapi dibikin masalah. Jadi yang bikin sulit siapa? Nah, diri sendiri. Satu lagi ini pernah kita bahas ini, jadi nggak kita dalamin. Waruya dan diriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Aba Ubaidah bin Al-Jarrah. Diriwayatkan bahwa Rasulullah telah mengutus Sayyidina Ubaidah bin Al-Jarrah, faja'ahu bimadin minal Bahrain. Lalu dia datang ya dengan harta yang dia bawa dari Bahrain. Fasami'atil Ansar biqudumi Abi Ubaidah. Lalu jemaah Ansar ya itu mendengar tentang kedatangan Abu Ubaidah. Karena bawa duit jadi dia diutus sama Rasul gitu ya. Datang setelah utusan, jadi diutus ke Bahrain, wah pulang bawa oleh-oleh ini gitu ya. Fawafu, lalu akhirnya mereka apa? Memenuhi salat al-fajri, salat subuh ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah telah selesai, insarafa, Rasulullah berpaling pergi. Fata'arradu lahu, wah semuanya ngerubungin siapa? Abu Ubaidah. Ya, orang bawa oleh-oleh, orang dari habis pulang dari Semarang. Ini ya, bawaan apa namanya itu? Bawa bandeng. Fatabas sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'ahu. Rasulullah tersenyum ketika melihat mereka. Artinya kita ya wajar gitu. Memang itu udah tradisi dari dulu gitu, orang dari mana-mana datang gitu kan, habis pergi dari mana pulang lagi ya udah gitu. Semua qala, kemudian Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, azunnukum sami'tum anna Ubaidata qadima bisyai. Ya. Saya mengira bahwa kalian, kata Rasulullah, mendengar bahwa Sayyidina Abu Ubaidah itu datang dengan sesuatu, arti bawa oleh-oleh. Abu Ubaidah datang dengan sesuatu. Qalu, mereka menjawab, ajal ya Rasulullah. Iya, benar gitu. Ya. Qala, Rasulullah berkata, fa abshiru wa ammilu ma yassarukum.
ya, ma yasurrukum, maka berilah kabar gembira, ya, wa amilu, ya, dan ya berangan-anganlah kalian terhadap ma yasurrukum, sesuatu yang membuat kalian ya bahagia. Fa wallahi, demi Allah, kata Rasulullah, mal faqra akhsha alaikum, bukanlah kefakiran yang aku takutkan ya untuk kalian. Walakinni, kata Rasulullah, akan tetapi saya akhsha alaikum, yang saya khawatirkan, antubsata alaikumud dunya, kamu mendapatkan dunia yang banyak. Ya, kata Rasulullah, yang saya khawatirkan bukan kamu miskin, tapi yang saya khawatirkan kamu kaya. Kama busitat, sebagaimana diluaskan ala man kana qablakum, terhadap orang yang ada sebelum kamu. Kenapa mereka fatana fasuha kama tanafasuha? Ya, mereka berlomba-lomba ya dalam berbanyak-banyak itu, dalam kekayaan mereka, sebagaimana kamu ya berlomba-lomba. Fatuhlikakum kama ahlakathum, ya, maka itu akan merusak kalian dan sebagaimana merusak mereka. Gitu. Ya. Jadi sama Rasulullah diingetin bahwa ya ketika kita yang ngedatengin orang, kata Rasulullah, bocah ini ya gitu, pada pengen oleh-oleh, pengen dapat yang banyak, artinya kan pengen kaya gitu, pengen sesuatu. Untuk apa? Kekayaan. Kata Rasulullah, ya, bukan kefakiran yang aku takutkan kamu, tapi yang aku takutkan bagi kalian adalah kekayaan. Kenapa? Karena kalau udah kaya, kalian bakal apa? Berlomba-lomba terus. Bahkan akhirnya lomba-lomba yang kalian lakukan itu ya akan membawa kepada kerusakan. Gitu. Ya kan, orang yang diributin kan banda, Pak. Emang apa? Yang diributin kan harta. Emang apa? Gitu. Kalau nggak ada hartanya, apa yang mau dipusingin, apa yang mau diributin? Gitu. Ya. Maka kata Rasulullah, absyiru wa aminu ma yasarukum. Ya. Gembiralah, ya, dan berangan-anganlah terhadap apa yang membuat kalian bahagia. Saya nggak khawatir kalau kamu miskin, tapi justru yang saya khawatir adalah kalau kamu kaya. Kenapa? Karena kalau udah kaya pengen lah, karena udah kenal mobil A, mobil B, mobil C, mobil D, kita pengen ke atas terus. Wah, itu mobil bisa parkir dewek, Ji. Lah, Mang Unang orang kagak tahu. Lah, orang kepikiran pisan. Lah iya. Yang kepikiran namanya punya mobilnya udah syukur. Coba kalau yang udah tahu mobil anu, lah semakin ke sono semakin dikirain udah kenal mobil expander udah selesai gitu. Lah ora, pengen Pajero lah gitu. Lah karena memang itu udah tuntutannya, semakin ke sono semakin pengen bagus lagi. Terus nggak selesai. Pusingan dia sama kita. Ya, waktu pusingan dia. Lah dia mah pajaknya ke mahalan apa nah? Bensinnya ke Lah iya, bagian keringetan sono sini gila ketawa-ketawa baik gitu. Jadi kekayaan itu justru malah membuat kita semakin mendekati kerusakan. Nah itu susah itu, makanya dalam definisi apa susah itu gitu. Nah ya makanya susah apa definisinya itu. Kalau susah tadi, kita kan coba lebih baik kita bekali anak kita dengan ilmu pengetahuan ketimbang kita bekali dia dengan harta. Ya lebih baik ada pengetahuannya, ada hartanya, itu lebih baik gitu. Tapi kalau suruh milih antara keduanya mana, tentu kita lebih memilih ilmu.
Karena harta itu bisa habis, ilmu itu malah tambah berkembang. Banyak orang tua yang akhirnya namanya jadi harum karena anaknya berilmu. Bahkan sebaliknya, anak yang nggak punya ilmu, hartanya banyak, yang kudunya 7 turunan, baru 1 turunan buras sudah. Lah, itu. Coba itu. Jadi kalau yang dikasihnya adalah ilmu, maka itu akan terus berkembang. Makanya anak kudu dididik sekolah, didik pengetahuan, didik belajar. Tapi dalam artian susah itu susah apa tuh? Gitu. Jadi ketika kita kasih kail ke dia, maka dia akan mencari ikan nanti di mana-mana. Tapi kalau dikasihnya ikan, lah tinggal dipepes doang sama dia. Lah kecuali kalau dia tahu cara melaknya, melak apa teh? Melak, ngerawat. Cara nanti kalau dikasih terus dikembangin, ditanam, artinya dikawinin, dijadiin banyak lah itu. Itu bisa itu. Gitu. Lah iya kan. Cuman kan tadi kalau udah dikasih ikan mah pengennya dipepes baik. Gitu. Lah iya, tahu udah basi baik baru sehari gitu. Kata Nabi, yang aku khawatirkan bukan kayanya. Kaya mah semua orang, justru bukan miskin yang aku khawatirkan, justru kaya yang aku khawatir. Kenapa? Orang semakin tahu, semakin kemari, ya semakin banyak nanti hawa nafsu keinginannya itu. Haus terus, nggak pernah selesai. Yes. Kita mau bini, kalau kita turutin terus hawa nafsunya, lah kagak selesai. Iya. Lah enggak, sekarang Ferrari, Pak. Lah apalagi jet sekarang mah. Gitu. Jadi istri itu kalau misalnya hawa nafsunya kita ikutin terus, enggak selesai. Jangan dikira, "Bang, saya pengen beli anu, Bang." Kata kita udah beli, udah ya. Enggak udah, enggak. Kata dia, "Iya." Ntar besok lain lagi. Terus enggak berhenti tuh. Lah iya, tiap hari pakai. Hah? Iya, emang nggak ada habisnya hawa nafsu itu. Jadi kalau kita nurutin istri, hawa nafsunya kita turutin, kata kita redam, nggak selesai, nggak selesai. Bagaimana cara nyelesainnya? Kenalin ke Tuhannya, udah itu doang caranya. Kalau udah kenal Tuhannya, maka dia akan melawan hawa nafsunya. Ketika orang semakin tahu tuh bukan semakin tuh di satu sisi ya, di satu sisi. Semakin banyak tahu tuh semakin hawa nafsunya susah. Makanya alhaqumut takasur. Selesainya kapan? Hatta zurtumul maqabir. Jadi hatta zurtumul maqabir itu ya itu tadi, ketika hawa nafsu itu lawannya hatta zurtumul maqabir, kalau tidak ada agama. Tapi kalau ada agama, nah itu udah nggak hatta kasur itu. Aman-aman aja, banyak dikit udah semua alhamdulillah. Gitu. Apa agama mah aman udah semuanya. Semua solusi dari berbagai macam permasalahan yang kita hadapi itu agama. Agama ngasih tahu semua. Apa diantaranya? Sesuatu yang bikin kamu pusing itu dunia. Kamu pusing kenapa? Dunia. Orang. Lah digebukin pisan udah. Selesai. Lah iya. Lah kan kalau udah dikasih kenikmatan di surga lah udah nggak pusing pisan. Orang pisan orang. Di surga itu udah nggak ada rasa sakit, nggak ada. Begitupun di neraka. Di neraka udah nggak ada rasa nikmat, nggak ada. Nggak ada. Satu pilihan doang. Menunya udah atuh. Gitu. Makanya kita di dunia tuh akhirnya kan mau susah mau senang itu semua
Pasti kita akan rasakan, nggak mungkin enggak. Nggak ada manusia yang senang terus nggak ada. Susah terus pun nggak ada, pasti ada susah, ada senang. Makanya mereka la khaufun alaihim wa lahum yahzanun itu begitu. Ketika senang itu datang udah siap-siap, waduh, ntar bakalan kagak senang nih. Gitu. Ketika susah, alhamdulillah, datang kesenangan dikit lagi. Jadi terus di tengah-tengah terus dia. Nggak tertipu dengan kesenangan tadi akhirnya lupa, nggak tertipu dengan kesedihan akhirnya lupa, enggak, dia selalu berada di situ karena dia yakin di dunia itu selalu berganti, nggak pernah nggak gantian. Iya. Jadi ketika sedih itu siap-siap, alhamdulillah, ntar ada kesenangan nih. Lagi senang, nggak terlalu senang, kenapa? Astagfirullah, jangan-jangan ntar ada, kudu siap-siap ini. Ya. Hawa nafsu itu erat kaitannya dengan dunia tuh. Jadi dunia itu akan selalu menggerogoti hawa nafsu yang nggak pernah selesai. Selesai A, nambah lagi, selesai B, nambah. Makanya sama Rasulullah yang ditakutin apa? Kaya. Karena kaya itu semakin orang kaya, semakin dia banyak keinginan. Allahumma inna nas'alukal ghina 'anin nas. Hah? Ya. Apa lagi itu doanya itu? Allahumma inna nas'alukat tuqa wal afafa wal ghina. Ya kan? Nas'aluka tuqa wal afafa wal ghina. Apa yang maksud ghina itu? Bukan kaya ghina itu. Ghina itu artinya ya, arti ghani itu nggak butuh. Jadi orang kaya itu sebetulnya orang yang nggak butuh apapun. Lah iyalah. Orang semakin banyak duitnya bukan semakin kaya. Kenapa semakin banyak butuhnya? Semakin fakir ya. Semakin fakir. Butuh pengawal. Makanya kan sama Nabi siapa yang sahabat yang yang minta kaya sama Nabi siapa? Sa'labah itu sama Nabi kan datang, Nabi minta kaya. Kata Nabi, jangan. Udah cukup gitu, Ge. Iya. Datang lagi besoknya, enggak Nabi, saya kaya biar anu. Kata Nabi, jangan. Iya kan? Besok datang lagi. Nabi pengen kaya, ya udah tuh kalau pengen kaya mah dah, saya doain ya. Lah udah. Lah iya udah maksa namanya, maksa pengen kaya. Lah pas kaya. Ya pertama mulain kagak jemaah. Ngapa katanya itu kambingnya katanya lagi ngurusin kambing. Lah iya lagi beranak kambingnya katanya. Oh iya. Ntar besok udah mulai 2 waktu nggak jemaah. Terus bahkan sampai akhirnya kabarnya, Allah alam bisawab, kabarnya yang saya dengar di zaman Sayyidina Umar, di zaman Sayyidina Abu Bakar nggak mau terima zakat dari Sa'labah. Gitu, karena saking ya artinya bukan kesel, memang terlalu sulit untuk didekati, artinya prosedurnya itu minta ini artinya kerap penghitungannya gitu. Ya, nah, itu. Jadi kaya itu bukan arti inna nas'alukal afafa wal ghina itu, tuqa wal afafa wal ghina. Tuqa itu takwa, afaf itu ya menjaga diri, ya. Ghina itu apa? Enggak butuh. Gina yang kita terjemahkan sekarang kaya baik. Padahal kaya monyet murun kali. Gitu. Padahal yang maksud gina itu Allahul Ghani. Apa? Allah itu maha kaya, maksudnya maha kaya apa? Enggak butuh apapun. Kan orang yang kaya orang yang enggak butuh apa-apa, Pak. Sekarang kita masih butuh apa baik. Gitu. Makanya kita minta sama Allah, ya Allah, gina. Jangan dibutuhin sama apa-apa. Butuhinnya sama engkau aja pengennya. Itu maksudnya gina tuh. Jangan gina dalam artian duit banyak, dalam gina artinya wah kesehatan. Bukan. Gina itu nggak butuh apapun. Yang butuhnya hanya ke Allah aja. Ya makanya maaf kalau orang ya itu yang viral fulus gitu. Ya udah dikasih fulus nggak selesai. Nanti ketika fulusnya banyak, dia bilang ntar mau nyedekahin orang. Kagak, Pak. Rasa memilikinya semakin besar itu.
semakin pelit. Gitu. Kita kan kalau punya duit udah pengen dikandutin bae pengennya kan. Gitu, nggak pengen dikeluarin. Sini bae. Gitu. Mau ngeluarin yang mana nih? Diintip dulu, kasih yang mana gitu. Maka yang dipinta Gina itu apa? Bukan kaya tapi apa? Hanya butuh ke Allah aja. Asli kaya. Itu kaya baru. Gitu. Ya. Makanya akhirnya guru itu seharusnya mereka yang Umar Bakri itu. Karena dibayar yang nggak cukup untuk bayarannya. Kenapa mesti saya bayar? Lah iya kan. Maka nggak usah dibayar. Kenapa? Ya karena emang mahal, nggak ada harganya. Gina. Jadi gina itu bukan kaya harta, maksudnya kaya harta, kaya jiwa. Itu maksudnya kaya itu maksudnya apa? Nggak butuh apapun, yang butuh hanyalah butuh Allah doang. Udah itu kaya baru. Gitu. Nah iya kan, maaf orang miskin terus dia menjaga, dia afaf gitu, dengan segala kebutuhannya terpenuhi, kita akan lebih salut dengan mereka kan. Ada ya, jadi sekali lagi ya artinya dunia itu harus, yaitu dunia itu tempat dimana kita akhirnya akan melampiaskan atau hawa nafsu itu akan semakin dekat itu. Ketika kita ke dunia maka hawa nafsu itu seolah-olah ya akan menguasai kita tuh, dan ketika itu dikuasai maka tadi ham itu akan selalu datang, nggak pernah lepas gitu ya. Nah maka nakifuna walhamdulillah wallahu alam bisawab. Allahumma arhamna bil Qur'an.